Hai, ketemu lagi dengan saya Dia Rita, teman kamu berbagi cerita dan bertumbuh bersama. Halo, lama gak ketemu, mohon maaf sekali ya, karena di belakang rumah lagi renovasi, jadi rame banget suara-suara mesin. Jadi udah lama banget aku nggak bikin video. Tapi sekarang mumpung lagi kondusif nih, aku mau cerita tentang bagaimana cara menerapkan disiplin kepada anak. Banyak yang suka bingung ya, kalau orang berpikir gentle parenting itu adalah yang nggak pernah marah gitu ya. Padahal bukan itu sebenarnya arti dari gentle parenting. Kita juga bisa menerapkan disiplin kepada anak, tapi ada caranya, karena lebih banyak orang yang fokus kepada disiplinnya aja tapi tidak tahu bagaimana caranya atau hukumnya gitu ya, atau teorinya gitu ya. Jadi di sini aku mau berbagi pengalaman pribadi yang aku coba terapkan ke anak-anakku dan juga berdasarkan dari teori-teori yang disampaikan pada saat aku kuliah dulu. Oke, ada beberapa tips. Yang pertama yang perlu kita ingat adalah koneksi before koreksi gitu ya, koneksi sebelum koreksi. Itu yang sering orang lupa, karena kebanyakan kita lebih banyak memberikan koreksi padahal kita nggak lihat bagaimana koneksi atau hubungan kita terlebih dahulu ya, karena tidak akan efektif ketika anak itu diberikan koreksi terus-menerus sedangkan koneksinya belum ada gitu, hubungannya belum terjalin dengan baik. Makanya kalau ada orang yang kenapa sih dia sama mamanya sering dimarah-marahin tapi tetap dekat gitu ya, tapi kenapa ketika papanya marah itu bisa menimbulkan luka yang sangat dalam untuk anaknya? Ya karena itu tadi, karena koneksi dengan anaknya belum ada, tapi peran ayahnya lebih banyak ke koreksi gitu ya. Nah makanya sering banget aku perhatikan guru-guru yang mungkin lebih banyak mengutamakan sistem disiplin, dia memberikan punishment, memberikan disiplin, tapi lupa tidak menjalin hubungan dengan murid-muridnya, itu tidak akan efektif. Yang ada anak atau murid akan melakukan tapi didasari rasa takut ya, bukan karena kemauan sendiri atau kesadaran sendiri begitu. Makanya perlu ada koneksi sebelum koreksi. Sebelum kita memberikan koreksi kepadanya, maka lakukanlah dulu sebuah upaya-upaya hubungan atau koneksi, karena dengan sendirinya mereka akan mendengar. Makanya pernah kan perhatikan kenapa orang ini nggak mau dengerin apa kata kita, tapi ketika orang lain ucapkan satu kali dia sudah mau langsung lakukan. Nah itu karena ada koneksinya, karena sudah di satu frekuensi gitu. Jadi kalau orang udah di satu frekuensi, diberikan nasihat atau teguran itu masuk. Tapi beda dengan orang yang frekuensinya beda gitu ya, yang satu udah kesel duluan terus dikasihkan nasihat lagi tuh nggak bakal mempan gitu, bakal mental gitu. Makanya perlu utamakan koneksi dulu. Coba diperhatikan dalam kegiatan satu hari, apakah sudah membangun koneksi atau lebih banyak koreksinya gitu. Jadi kalau kita mau cari perbandingannya, upayakan perbandingannya itu 1:3. Jadi kalau ada satu hal negatif yang kita lakukan, harus ditebus dengan 3 hal positif baru bisa menutupi yang satu itu, karena kekuatannya memang 3 kali gitu. Makanya kalau ada koreksi 1, maka berikanlah koneksi 3 kali atau 3 hal yang bisa memperbaiki hubungan itu kembali. Itu teorinya. Oke, yang pertama. Yang kedua, jadilah teladan. Ya, jadi anak tidak akan meniru apa yang kita katakan, tapi mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Jujur aja memang itu PR buat saya secara pribadi, karena kita juga belum bisa menerapkan dia dengan efektif ya, karena kita lebih banyak ngomongnya gitu, kebanyakan ngasih nasihat, kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh, tapi kita tidak berikan contoh. Itu sebenarnya adalah PR yang utama, bagaimana kita memberikan contoh supaya dia meniru apa yang kita lakukan, jadi latihan. Oke? Coba kita perhatikan, kenapa orang-orang di Jepang dari sejak kecil mereka PAUD, playgroup udah dididik dengan bentuk latihan. Jadi mereka lakukan stimulasi, mereka lakukan setiap hari, bahkan diberikan situasi yang seolah-olah seperti kenyataan gitu. Contohnya kayak reka ulang adegan gempa gitu kan, gempa kan bakal sering terjadi ya di Jepang. Nah itu diberikan
dalam kurikulum mereka di sekolah gitu loh. Makanya ketika kita mau coba disiplin anak, misalnya contoh bangun pagi gitu ya, kita harus lakukan dengan bentuk latihan setiap hari seperti yang dilakukan oleh orang Jepang itu. Mereka lakukan dalam bentuk latihan, jadi bukan nasihat yang diberikan. Makanya kenapa orang-orang di Indonesia mungkin ya, contoh anaknya malas belajar atau malas baca, tapi nasihat yang diberikan orang tua setiap hari adalah belajar kamu, baca kamu gitu. Sedangkan orang tuanya sendiri tidak belajar, tidak baca gitu. Itu tidak akan efektif. Tapi kalau misalnya kita lihat ada keluarga yang anaknya kok suka banget ya baca, suka banget ya belajar. Ternyata ketika kita lihat orang tuanya juga menerapkan hal yang sama. Itu dijadikan seperti budaya atau gaya hidup yang dilakukan sehari-hari. Jadi itu udah kebiasaan gitu terjadi di keluarganya. Jadi anaknya juga melakukannya dengan sukarela, tanpa dipaksa, tanpa diajari, dia sudah lakukan otomatis gitu. Nah, yang ketiga, menciptakan boundaries atau batasan. Ya, ini yang sering banget orang lupa. Kita tidak konsisten dalam hal memberikan sebuah instruksi atau perintah. Di satu sisi kadang kita lunak, di satu sisi kadang kita keras gitu ya. Contohnya anak main gadget gitu ya. Satu hari ini kita disiplin, nggak boleh pegang handphone, besoknya kita kasih dia megang handphone seharian gitu loh. Jadi kita nggak menetapkan aturan, padahal sebenarnya kita perlu menetapkan aturan yang itu konsisten, nggak boleh berubah-ubah gitu. Contoh, kita buat sebuah jadwal harian, kita buat mereka jadwal belajarnya atau jadwal nontonnya, contoh maksimal 1 jam gitu atau setengah jam. Nah, itu harus kita lakukan setiap hari dan tidak boleh berubah ketika misalnya ada hari lain yang khusus gitu, itu tetap diterapkan. Dan ketika kita mau menerapkan disiplin itu, maka harus memiliki pola tega dan tegas. Ya, itu namanya batasan, boundaries. Jadi kita punya batasan, kita nggak bisa digoyahkan gitu. Mungkin kita memvalidasi perasaan mereka ketika marah karena kita larang. Contoh, kita mematikan TV karena memang waktunya udah habis. Nah, ketika anak nangis, meraung-raung, tantrum, kita mungkin validasi perasaannya. Kenapa? Kamu sedih ya karena waktu nontonnya sudah habis. Oke, mama ngerti kamu sedih, tapi, nah itu batasannya kita perjelas. Udah aturannya kita buat 30 menit setiap hari. Jadi kamu tetap tidak bisa menonton. Kalau kamu mau nangis dulu boleh, silahkan. Nanti kalau udah tenang kita lakukan aktivitas lainnya. Oke? Gitu. Boundaries tuh kayak gitu. Kita harus tega. Nggak boleh kayak ya udah dia nangis, udah kasihlah sekali lagi. Atau dia meraung-raung mencoba untuk meluluhkan kita sehingga kita memberikan keringanan atau kelonggaran. Ya udah deh, 15 menit lagi, ya udah deh setengah jam lagi gitu. Tapi itu akan menjadi bumerang buat kita karena kita tadi tidak konsisten. Makanya perlu menciptakan boundaries, dan pada saat membuat kesepakatan itu perlu kesepakatan dua belah pihak. Artinya anak setuju, orang tua setuju gitu. Untuk apa? Untuk membangun kesadaran bertanggung jawab dari anak tersebut. Gimana caranya supaya anak mau mengucapkan sebuah komitmennya? Maka kita berikan sebuah reward. Artinya ada reward yang akan diberikan kalau dia melakukan upaya ini. Contoh, oke, kamu dapat main keluar sore hari bermain dengan teman-temanmu kalau kamu nonton hanya 30 menit atau kalau kamu sudah tidur siang. Oke, itu aturannya. Nah, dengan begitu anak akan mau melakukan apa yang kita tetapkan di awal tadi. Oke? Nah, yang keempat adalah ini adalah sistem belajar anak. Dan dia tidak bisa melakukan sebuah kedisiplinan dengan 1 kali atau 2 kali diingatkan ya, karena untuk membentuk sebuah kebiasaan itu perlu setidaknya ya 1 bulan gitu loh, 30 hari secara terus menerus baru bisa dilakukan. Jadi kalau kita baru berikan perintah sekali lalu besoknya dia lakukan, kemungkinan besar 2 minggu lagi atau seminggu lagi atau bahkan besoknya udah ulang lagi gitu kesalahan yang sama ya. Dan kita harus tahu bahwa sistem repetisi inilah yang paling efektif dengan mengulang-ulang. Oke, jadi ketika kita memberikan sebuah disiplin kepada anak dan kita hanya lakukan 1 kali, itu tidak akan efektif. Tapi kalau diulang-ulang, kita lakukan berulang-ulang ya, repetisi tadi setiap hari sampai terbentuk sebuah kebiasaan baru selama 1 bulan, maka itu bisa lebih efektif. Oke, kita harus memiliki pola yang sama dulu, bahwa oke, dia nggak bisa ditegur hanya 1 kali, dan kita tidak boleh langsung marah ketika dia melupakan itu, misalnya hanya 1 kali atau 2 kali terus dia lupa. Itu hal yang wajar. Oke, bahkan 7 kali pun kita ulangi
kita ingatkan itu mungkin tetap terjadi pada mereka, dan kita yang harus sabar dalam hal ini karena usia mereka memang belum sampai pada tahap kesadaran moral. Oke, jadi usia di bawah 8 tahun itu lebih kepada kesadaran kepuasan atas dirinya sendiri. Dia nggak mau melakukan sesuatu atau menuruti sesuatu hanya untuk menuruti orang lain. Dia harus berpikir bahwa ini bermanfaat nggak buat aku. Makanya kita perlu ada diskusi atau negosiasi di mana oke, anak ini mau melakukannya karena memang dia tahu itu baik untuknya gitu. Kecuali kalau sudah remaja atau dewasa, kita bisa berikan sistem kayak model rasa takut terhadap sosial ya, apa akibatnya kalau dia melakukan kesalahan itu gitu. Itu lebih baik gitu ketika sudah dewasa atau remaja nanti. Tapi ketika anak-anak yang kita lakukan adalah apa manfaatnya, apa tujuannya, untuk apa ini dilakukan, untuk kebaikan dia gitu. Oke, ingat ya, kita ulang lagi ya. Yang pertama adalah koneksi sebelum koreksi. Oke, yang kedua adalah ciptakan boundaries. Yang ketiga adalah lakukan latihan kebiasaan yang diulang-ulang. Yang keempat adalah memang pola perkembangan anak seperti itu, jadi kita yang harus lebih sabar. Oke, semoga ini bermanfaat. Silahkan latihan, praktek, karena nggak bisa satu kali saja kita langsung berhasil, benar nggak? Kita lakukan terus setiap hari, semoga bisa membawa anak-anak kita ke arah yang lebih baik. See you on the next video, salam sehat, bye.